hormati dan adik-adik yang berbahagia dan saya banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi kita banyak sekali kenikmatan. Salah satunya menuntun kita bisa melaksanakan sholat pada hari ini. Sholat Isya nanti dilanjutkan tarawih. Dan selanjutnya marilah kita curahkan puji dan syukur pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari dunia gelap ke dunia terang. Pada kultum kali ini sangat terus terang kita bisa menyampaikan kultum yang pakai dalil-dalil seperti yang lalu saya hanya akan cerita. Walaupun demikian, cerita ini merupakan kisah nyata yang terjadi di Mekah sana. Waktu itu khalifahnya Umar bin Khattab. Lalu diketahui beliau sebagai khalifah selama 10 tahun, yaitu tahun 634 sampai 644 Masehi. Waktu itu kita masih sembunyi, nggak tahu di mana. Di suatu rumah di Mekah sana, rumah sederhana, tinggallah seorang ibu dan anak gadisnya yang bernama Isti. Akhir-akhir ini hubungan mereka kurang begitu harmonis. Pekerjaan mereka menjual susu kambing. Hubungan mereka kurang begitu harmonis gara-gara jualan mereka akhir-akhir ini tidak begitu laku, katakan seret. Masalahnya beberapa pedagang susu kambing itu mencampurkan air ke dalam susu kambing sehingga harga yang mereka patok itu jauh lebih murah dibandingkan harga istri dan ibunya itu. Kemudian masalah mereka rame itu karena ibunya memaksa si istri itu untuk mencampurkan air juga ke dalam susu itu, tetapi si istri tetap tidak mau. Kasus ini telah diumumkan oleh Khalifah Umar bin Khattab bahwa dilarang mencampur susu kambing dengan air, walaupun harganya dimurahkan, merupakan larangan. Kemudian suatu hari si ibu ini tetap memaksa si istri untuk mencampurkan karena agak kesal. Si istri menjawab, "Bu, kalau susu yang kita jual itu kita campur dengan air, itu bisa merusak generasi." Ya kaget, kenapa? Hanya nyampur itu aja bisa merusak generasi. Kemudian istri ini menjelaskan kalau susu campur air itu kurang gizi, sehingga kalau nanti dikasihkan pada anak-anak atau bayi, jadinya anak-anak itu tidak bisa berkembang dengan sempurna. Kemudian si istri ini memberi contoh, tuh tetangga kita depan rumah itu banyak yang tinggi besar berkembang dengan sempurna, karena saya tahu
kamu dulu membeli susu kambing di sini yang belum campuran. Oh iya, siapa aja? Cuma jujur, Pak Sakir itu bisa karena belum susu kambing murni. Kemudian ibunya dasar wanita mulai berfungsi. Kalau begitu, tetangga yang di belakang kita banyak yang minum susu campur air. Apa ya Bu? Nah, itu Pak Joni, tua kecil. Orangnya di sini Bu, jangan merasa nanti marah. Walaupun demikian, si istri sudah menjelaskan, tapi itu si ibu tetap memaksa anaknya untuk mencampur susu dengan air. Karena mereka sampai bertobat, tak tidur. Nah, di pagi hari setelah sebelum subuh, seperti kebiasaannya, Khalifah Umar bin Khattab untuk keliling wilayahnya untuk mengetahui bagaimana keadaan masyarakatnya. Sampai muter-muter, akhirnya dia kebetulan di samping rumah istri tadi ada bangku, kemudian beliau Umar bin Khattab istirahat di situ. Beliau ngantuk. Ibu dan istri waktu itu sedang menyiapkan susu untuk dijual pagi itu. Nah, kembali lagi si ibu memaksa anaknya untuk mencampurkan air pada susu kambing itu. Kamu tetap nggak mau mencampurkan air ini? Tidak, Bu. Kan kalau kamu mencampurkan, kata ibu, beliau Umar bin Khattab nggak akan tahu. Kita kan di rumah di sini, beliau di istana sana. Nah, meskipun beliau nggak tahu, Bu, yang kemarin kan sudah saya jelaskan bahwa itu bisa merusak generasi. Kemudian yang lain yang patut kita ketahui, Allah itu tahu, Bu. Allah tahu apa yang kita lakukan. Allah tahu kalau kita tidak jujur. Umar bin Khattab yang waktu itu ngantuk-ngantuk kaget mendengar pernyataan si istri itu. Beliau terkejut, terkesan, kemudian menganggap istri itu orang hebat. Dia kemudian singkat cerita, dia kemudian pulang karena menganggap istri itu benar-benar beriman. Tidak ada sesuatu yang mendorong dia, tapi dia tetap ingat kepada Allah. Maka singkat cerita, beliau Umar bin Khattab menjodohkan anaknya yang bernama Hashim itu dengan istri itu. Singkat cerita dijadikan suami istri. Kemudian tentu saja ibu istri bahagia sekali, tidak menyangka anaknya dapat anaknya Umar bin Khattab. Kemudian pada pernikahan, kemudian Umar bin Khattab tidak tahu itu orang Jawa atau orang Indonesia, tidak begitu memperhatikan bibit bobot, tapi dia lebih menekankan mungkin bobot, yaitu bobot keimanan seseorang untuk memilih seorang menantu. Pilihan Umar bin Khattab ini tepat karena
beberapa lama istri dan Hashim tadi melahirkan seorang anak perempuan. Kemudian setelah dewasa, anak perempuan ini dinikah oleh Abdul Aziz bin Marwan. Tidak tahu itu siapa, tapi anak Hashim tadi diperistri oleh anak Abdul Aziz bin Marwan menjadi khalifah ke-8 yang berjuluk Umar bin Abdul Aziz, atau orang mengatakan Umar kedua. Umar bin Khattab itu khalifah kedua, ini khalifah ke-8. Pemerintahnya singkat, yaitu tahun 717 sampai 720. Di sini mungkin yang bisa kita tarik bahwa kita sebagai manusia perlu kita ingat, khususnya pada saya pribadi dan pada hadirin sekalian, bahwa alangkah baiknya kalau kita dari ke hari meningkatkan keimanan kita, karena dari cerita ini dengan iman yang kuat bisa bahagia di dunia dan insya Allah nanti bahagia di akhirat. Karena katanya Pak Ustadz Usman, masuk surga itu tergantung iman seseorang. Kemudian ini sesuai dengan firman Allah dalam surah Al-Mu'minun yang sering dibacakan oleh Pak Iza. Qad aflahal mu'minun, sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Semoga bermanfaat, dan kalau ada salah kata, kurang sopan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.